Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat berbakti pada pagi hari ini. Kita akan memasuki ibadah bulan bahasa dan budaya minggu keempat, tanggal 24 Mei 2020 pagi hari ini, yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Gayus Polin, Wakil Ketua Majelis Sinode Kemit. Marilah kita mengarahkan hati untuk masuk dalam panggilan beribadah. Keluargaku yang diberkati Tuhan, marilah kita beribadah kepada Tuhan sambil mengingat firman-Nya. Janganlah berhenti mengikut Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Marilah kita berdiri dan mengangkat pujian. Mari kita kuduskan ibadah pada saat ini. Ibadah ini berlangsung dalam percaya bahwa Dialah penolong kita dan perisai kita. Kasih Allah menyertai kamu. Ibu bapa jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Allah yang membimbing kita dalam ibadah pada saat ini terbaca di dalam pertama Tesalonika pasal 5 ayat 17 berbunyi demikian. Tetaplah berdoa. Jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan dan Allah kami, di hadapan-Mu kami mengaku lebih suka melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Kehendak bebas yang dikaruniakan Tuhan justru membuat kami berdiri menjadi seteru-Mu, hingga melalaikan kewajiban kami untuk taat dan setia serta mengasihi Engkau. Ampuni kami, pulihkan dan kuduskanlah kami. Amin. Yesus,
Marilah kita mendengarkan berita anugerah Allah. Kita beroleh pengampunan karena kasih Tuhan Yesus Sang Penebus. Firman-Nya, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memadahkan Mazmur 40 ayat 1 sampai 6 demikian. Syukur dan doa. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kolose 4 ayat 1 sampai 6. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur Bapa pada kesempatan pagi yang indah ini
Engkau himpunkan kami di Ka'bah-Mu untuk mendengar akan sabda dan kebenaran-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, agar firman dan kebenaran-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapa jangan lalu dari pendengaran kami Tuhan, namun tertanam di dalam hati dan pikiran kami Bapa, dan menjadi pedoman di dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari kita membaca bersama-sama dari Kolose 4 ayat 1 sampai 6. Hai Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Bertekunlah dalam doa dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, khususnya bagi jemaat Gemit Ora et Labora Oesapa yang saat ini mendengar melalui siaran yang disampaikan kepada kita dalam kaitan dengan ibadah bulan bahasa dan budaya, sekaligus dalam pergumulan di tengah-tengah pandemi COVID-19, di mana sesuai dengan bacaan Alkitab dari Kolose 4 ayat 1 sampai 6 diberi tema bertekun dalam doa. Kita semua sebagai manusia dalam hidup ini ingin untuk hidup bebas, hidup merdeka dari berbagai tantangan dan kesulitan, baik itu tantangan dari dalam diri, dalam hidup, maupun dari luar diri atau hidup kita. Kesulitan-kesulitan itu muncul dalam beraneka rupa. Misalnya dalam rupa sakit penyakit, bencana alam, kelaparan, gagal tanam, gagal panen, gagal usaha atau bekerja. Juga dalam kesulitan berupa penindasan, pemerasan, perampasan hak asasi, atau terbelenggu, terpenjara, dan lain-lain kesulitan. Dalam bagian surat Kolose 4 ayat 1 sampai 6, ada 3 bagian yang perlu kita renungkan saat ini. Pertama, pertanggungjawaban majikan Kristiani. Maksudnya ialah bagaimana sebagai majikan, sebagai tuan, atau sebagai bos dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya. Dia mesti tahu kepada siapa dia harus mempertanggungjawabkan segala tugas dan pekerjaannya.
Biasanya sebagai majikan, sebagai tuan atau sebagai bos, sebagai kepala, sebagai ketua, sebagai pemimpin, akan hal pertanggungjawaban itu dilupakan, karena baginya dialah satu-satunya sebagai pemimpin, dialah tuan besar, dialah majikan, dan karena itu tidak perlu dia mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, selain dia menuntut, meminta pertanggungjawaban dari orang-orang yang dia pimpin, atau biasa disebut hamba-hamba, sebut sebagai pekerja-pekerja, sebagai bawahan yang dia pimpin. Dia harus bersikap sebagai tuan, sebagai majikan yang kepadanya semua orang yang dipimpin, termasuk hamba-hamba atau pembantu-pembantu, pekerja-pekerja yang dia pimpin, mesti bertanggung jawab kepadanya. Dalam kehidupan manusia di dunia, sistem kerajaan di mana masih terdapat praktik-praktik raja dan para budak, di mana budak-budak tidak punya hak atau tidak punya kebebasan untuk bagaimana mengekspresikan segala perasaannya. Dia hanya menerima saja atau mengikuti saja apa maunya tuan, apa maunya majikan atau bos. Singkatnya, sebagai hamba dia tunduk meskipun dia tertekan. Dia ikut saja meskipun tidak benar, tidak baik bagi hidupnya. Dia selalu mengikuti apa kata tuannya, apa kata majikannya, meskipun itu tidak membawa damai sejahtera dalam hidup si hamba atau si pembantu atau si pekerja atau si bawahan ini. Padahal bagi setiap tuan yang secara Kristiani, dia bukanlah satu-satunya tuan, dia bukanlah satu-satunya majikan, karena di atas dia masih ada tuan, masih ada majikan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebagai majikan Kristen, sebagai tuan orang Kristen, atau sebagai pemimpin, sebagai kepala ketua, atau sebagai pejabat yang Kristiani, harus sadar benar di atas dia ada Tuhan yang sungguh agung, sungguh besar kuasanya, yang mesti dia mempertanggungjawabkan segala tingkah laku hidupnya. Kesadaran itu akan membuat dia berlaku tidak sewenang-wenang terhadap orang-orang yang dia pimpin, yang dikategorikan sebagai hamba, sebagai bawahan. Dia tidaklah boleh bertindak semau-maunya dalam memimpin, melayani, mengatur, dan memberikan berbagai pikiran, pendapat, arahan, nasihat, dan bimbingan. Dia tidak bisa bersikap otoriter terhadap hamba-hamba atau orang-orang yang dia atur, orang-orang yang dia pimpin, sehingga dengan demikian pada waktunya dia mempertanggungjawabkan segala perbuatannya kepada Tuhan Agung, yaitu Yesus Kristus, dapat berkenan di hadirat Allah. Hal yang kedua dari bacaan kita ini ialah saling mendoakan. Dalam ayat 2-4 Kolose pasal 4 tadi, Rasul Paulus terus-menerus
tekun berdoa bagi jemaat. Dan untuk itu dia meminta kepada jemaat agar terus-menerus atau tekun berdoa bagi Rasul Paulus dan teman-teman sepelayanannya. Kata Yunani yang dipakai untuk kata tekun adalah proskartereo. Proskartereo artinya bertekunlah. Bertekunlah dalam arti berkeras hati untuk berdoa. Bersungguh-sungguh berdoa. Dalam nats pembimbing dikatakan tetaplah berdoa. Pertama Tesalonika pasal 5 ayat 17. Bertekunlah, berkeras hati atau bersungguh-sungguh berdoa. Itu bukan dalam arti hanya sesewaktu berdoa, tetapi secara terus-menerus berdoa. Tidak dapat dilarang, malah kalau dilarang dia berkeras kepala, dia berkeras hati untuk berdoa. Pokoknya orang Kupang bilang jangan tegur. Kalau tegur mau berdoa pasti dia mengamuk. Pasti dia tidak mau sama sekali. Maunya dia terus berdoa. Itu namanya proskartereo. Bertekunlah berdoa. Kata bertekun ini dikaitkan dengan 3 kata kerja. Pertama adalah bertekun berdoa, bertekun bersekutu, bertekun melayani firman. Itu bisa dibandingkan dalam Kisah Rasul 1 ayat 14 dan juga Kisah Rasul 2 ayat 42, Kisah Rasul 6 ayat 4 dan di dalam Roma 12 ayat 12. Sebenarnya sikap bertekun di dalam doa ini bukan baru kita dengar. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 itu sudah menjadi budaya, menjadi suatu adat, suatu tradisi jemaat Kristen mula-mula. Mereka selalu bertekun untuk bersekutu, bertekun untuk berdoa, bertekun untuk makan minum sehidangan. Itu artinya budaya tekun berdoa sudah sejak hidup jemaat mula-mula. Bagaimana dengan kita jemaat sekarang? Mau bertekun dalam doa ataukah kita menganggap itu hal yang baru yang tidak membudaya dalam diri, dalam hidup kita? Rasul Paulus sangat memandang bahwa doa itu sungguh menentukan dalam hidup, dalam pelayanan, dalam persekutuan. Dan karena itu dia meminta kepada jemaat supaya mereka bertekun saling mendoakan. Tidak saja Rasul Paulus dan teman-teman berdoa bagi jemaat, tetapi juga jemaat di Kolose diminta untuk mendoakan Rasul Paulus dan teman-temannya agar kehidupan persekutuan yang mereka bangun itu menjadi kokoh, tetap bertahan di dalam berbagai ajaran yang mau merusak persekutuan mereka. Mereka harus saling mendukung dalam doa. Demikian juga di dalam hal pelayanan firman, pemberitaan Injil Yesus Kristus. Mereka harus saling mendoakan. Sebagai rasul dan sebagai jemaat mesti tekun berdoa satu dengan yang lain supaya pemberitaan Injil Yesus Kristus boleh berjalan. Malah dikatakan pintu-pintu untuk keluar pemberitaan firman selalu dibuka oleh Allah melalui doa yang tekun
baik dari Rasul Paulus maupun jemaat Kolose. Artinya dengan doa yang tekun secara bersama-sama terus-menerus membuat Allah berkenan untuk membukakan pintu bagi karya keselamatan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, sehingga dengan demikian berita pembebasan, berita sukacita dapat disebarluaskan dan setiap mereka yang mendengar dapat percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah juru selamat dari setiap beban kehidupan yang dipikul, yang dialami oleh jemaat. Hal yang ketiga, sikap Kristiani terhadap orang luar atau orang lain. Dalam ayat 5 dan 6 surat Kolose pasal 4 yang kita baca tadi. Artinya bahwa harus hidup dengan penuh hikmat, perkataan-perkataan penuh kasih, tidak hambar, tawar, atau hampa. Orang Kristen harus memberi contoh dan teladan melalui cara pikir dan tutur kata, bahkan melalui tingkah laku hidup setiap hari. Jemaat Kolose sudah didirikan dan mereka diminta untuk menunjukkan jati diri mereka sebagai jemaat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka mesti menunjukkan pola hidup dari Tuhan Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus selalu menaruh kasih kepada setiap orang. Yesus Kristus selalu memberi kepada setiap orang untuk menikmati kasih, sukacita, damai sejahtera. Dan Tuhan Yesus Kristus selalu menyatakan sikap yang lemah lembut, yang penuh kesabaran terhadap sesamanya, baik itu terhadap kawan-kawannya sendiri, termasuk murid-muridnya, maupun terhadap musuh-musuhnya. Tuhan Yesus Kristus selalu mengasihi, selalu bersikap sabar terhadap mereka dengan tetap berpegang teguh kepada kehendak Allah Bapanya. Yesus Kristus menjadi contoh teladan yang baik dan benar, yang memiliki integritas yang kuat dan besar di dalam menyatakan karya keselamatan Allah, di dalam menyatakan berita sukacita, berita damai sejahtera, tanpa harus melanggar akan kehendak Allah. Itulah 3 catatan penting dari bacaan kita Kolose 4 ayat 1 sampai 6. Ada 3 pertanyaan refleksi yang perlu kita refleksikan pada saat ini dan hari esok seterusnya dalam menjalani hidup. Pertama, apakah kita sudah bersikap Kristiani terhadap orang yang kita pimpin, yang kita atur, dan yang kita layani? Dalam keluarga, sebagai orang tua adalah pemimpin, bahkan dikatakan adalah tuan, adalah majikan. Sejauh mana orang tua menjadi majikan Kristiani, menjadi tuan Kristiani bagi anak-anak, bagi seisi rumah, untuk tidak merasa terkekang, tidak merasa seolah-olah kebebasan sudah tidak ada lagi pada mereka. Tentu kita sebagai orang tua dalam keluarga bukan bertingkah laku sewenang-wenang terhadap anak-anak atau terhadap seisi rumah. Ada yang punya pemahaman kalau ada orang bantu-bantu kerja di rumah sekarang, itu dianggap pembantu, pekerja,
dan sebagai orang tua dia bos, dia tuan, dia majikan, dan memperlakukan mereka secara tidak manusiawi, bahkan mengekang dan mengebiri hak-hak hidup mereka. Itu sebenarnya bukan orang tua Kristiani yang baik dan benar, karena dia mesti ingat pertanggungjawaban dia juga kepada Tuhan, kepada majikannya, yaitu Yesus Kristus. Hendaknya dalam memimpin, melayani, mengatur apa saja yang kita lakukan terhadap orang-orang yang kita pimpin, orang-orang yang kita layani, kita atur di dalam cinta kasih yang baik dan benar, sebagaimana Kristus Yesus Tuhan selalu menunjukkan sikap cinta kasih yang baik dan benar kepada semua orang, kepada murid-muridnya, bahkan kepada musuh-musuhnya. Hal yang kedua, sudahkah kita memiliki budaya saling mendoakan sebagai presbiter atau pendeta, penatua, diaken, dan pengajar dengan anggota jemaat? Bapak, Ibu, saudara-saudara, pengalaman kita kadangkala kita dalam hidup sebagai jemaat, kita lebih mengharapkan supaya pendeta, penatua, diaken yang terus mendoakan kita, tekun mendoakan kita. Sementara seberapa jauh kita sebagai jemaat mendoakan para pendeta, penatua, diaken, dan pengajar, itu masih merupakan pertanyaan untuk kita renungkan. Atau sebaliknya, jemaat setengah mati sudah mendoakan penatua, diaken, pengajar, bahkan pendeta, tapi tugas tanggung jawab untuk mendoakan jemaat diabaikan atau belum sepenuhnya dilakukan oleh para pendeta, penatua, diaken, dan pengajar. Bapak, Mama, saudara-saudara, dalam masa pandemi COVID-19, melalui Majelis Sinode Gemit, kita diajak untuk melakukan gerakan doa. Dan kiranya gerakan doa ini didasarkan pada pemahaman bahwa saling mendoakan satu terhadap yang lain akan memberikan kepada kita jalan keluar dari Allah untuk bisa bebas dari berbagai kemelut, bebas dari berbagai tantangan dan kesulitan, sakit, penyakit, ancaman mara bahaya. Bahkan dengan tekun saling mendoakan satu dengan yang lain, kabar keselamatan Injil Yesus Kristus semakin disebarluaskan untuk bisa menerangi hati dan pikiran dan meneguhkan iman, pengharapan, dan kasih dari semua orang untuk bebas dalam menyaksikan karya keselamatan dari Yesus Kristus. Saling mendoakan satu sama yang lain, itu adalah budaya yang sejak jemaat Kristen mula-mula terapkan, praktekkan, dan karena itu mari kita menjadikan itu sebagai satu budaya yang terus mengakar dan menghidupi kehidupan kita setiap hari sebagai warga gereja, sebagai orang Kristen. Mendoakan dalam arti bukan saja pada saat sakit, bukan saja pada saat tertentu, tetapi setiap kali ada kesempatan kita berdoa. Mari berdoa bukan saja untuk diri sendiri, tapi berdoa juga untuk orang lain, orang di luar diri kita, bahkan untuk musuh-musuh kita. Mari kita berdoa bagi mereka untuk bisa keluar dari sikap-sikap saling memusuhi dan boleh menikmati cinta kasih Allah. Pertanyaan
terakhir, apakah perilaku dan tutur kata kita tiap-tiap hari sudah penuh dengan hikmat Tuhan, sehingga perkataan-perkataan kita itu bisa membawa berkat bagi orang lain? Ataukah jangan sampai perkataan kita itu hambar, tawar, tidak berarti, tidak membawa berkat bagi orang lain, bagi dunia ini? Ini mari kita coba hitung berapa kali setiap hari kita mengucapkan kata-kata dari mulut kita. Berapa kali kata-kata kita itu membawa berkat bagi sesama, penuh hikmat Tuhan untuk membangun persekutuan, untuk menyatakan kebenaran firman Allah, untuk menyatakan kabar sukacita bagi sesama kita. Mudah-mudahan kata-kata kita sebagai orang Kristen, baik sebagai tuan dalam arti pemimpin maupun sebagai hamba atau yang dipimpin, saling memahami perilaku kehidupan sebagai orang Kristen untuk selalu menguatkan satu sama lain, mendoakan satu sama lain untuk keluar dari berbagai tantangan dan kesulitan hidup. Pandemi COVID-19 kita tidak tahu kapan berakhir. Program pelayanan dari Majelis Sinode melalui klasis dan jemaat bahwa mulai kemarin ada gerakan doa bersama sampai dengan tanggal 30 Mei hari Rabu depan. Mudah-mudahan ini adalah sebuah peringatan kepada kita untuk setelah berakhirnya pandemi COVID ini, kita terus berdoa, kita terus menjadikan gerakan berdoa ini sebagai budaya dalam diri, dalam hidup pribadi, tapi juga dalam diri, dalam hidup keluarga, rumah tangga, dalam persekutuan beribadah, bergereja, tapi juga dalam kehidupan bersama sebagai anggota masyarakat, supaya saling mendoakan ini terus dibangun, agar Tuhan selalu berkenan membukakan pintu bagi kita untuk keluar dari berbagai tantangan, termasuk keluar dari ancaman pandemi COVID-19 yang sudah merebak di dalam muka bumi ini. Terkhususnya kita di Nusa Tenggara Timur, di provinsi tercinta kita ini, dan juga di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, dan kabupaten lainnya. Kita saling mendoakan, tekun berdoa, supaya Tuhan membukakan pintu dan kita boleh keluar dari ancaman virus ini. Bertekunlah di dalam doa, karena di dalam doa yang tekun dan sungguh-sungguh dengan tulus hati berserah diri kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa-doa kita menurut kehendaknya. Amin. Ajarku mengasihimu.
Mari kita sama-sama berdiri dan dengan semua orang Kristen di segala tempat dan waktu kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Mama, Saudara semua, sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan dalam hidup dan kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kini tiba saatnya kami akan memberikan persembahan syukur kami yang kami sediakan di dalam rumah tangga kami masing-masing, baik berupa kolektif, perpuluhan maupun nazar. Biarlah Tuhan mau memberkati persembahan syukur kami agar berguna bagi penyebaran firman-Mu di muka bumi ini. Dan terlebih daripada itu Tuhan, terimalah persembahan hidup kami sebagai korban yang hidup untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kami menyembah
Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita semua tenang. Kita berdoa mengangkat seluruh pergumulan beban hidup kita, tapi juga ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa khusus bagi pergumulan dunia, bangsa dan negara kita, bahkan seluruh lembaga kemasyarakatan, lembaga keagamaan terhadap bencana pandemi COVID-19 yang sedang melanda kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa Surgawi, karena atas kasih setia dan pimpinan-Mu kami boleh ada dan bersekutu, mendengar dan merenungkan firman-Mu, baik dalam ibadat terbatas di dalam rumah gereja-Mu, maupun melalui berita-berita melalui media sosial yang didengar dan direnungkan oleh umat-Mu di setiap rumah tangga dan keluarga. Kami sungguh berterima kasih Tuhan telah membimbing kami umat-Mu untuk merayakan Paskah dan pada hari Kamis yang lalu merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan hendak memasuki perayaan Pentakosta. Hari ini kami boleh mendengar firman-Mu, mengajarkan kami supaya kami menjadikan sikap saling mendoakan sebagai sebuah budaya yang berurat berakar di dalam diri kami, supaya dimanapun kami hidup, kami saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami selalu bersikap penuh cinta kasih satu terhadap yang lain. Supaya dengan demikian ya Allah, doa-doa yang kami naikkan kepadamu berkenan untuk Tuhan jawab, dan kami boleh terlepas dari berbagai belenggu kehidupan, termasuk belenggu kehidupan yang sementara dirongrong oleh ganasnya penyebaran penularan virus COVID-19 di dunia, bahkan di daerah kami tercinta ini. Bapa di surga, kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, jemaat Ora et Labora Oes Sapa, dalam pergumulan hidup tiap-tiap hari. Tuhan, Engkau tahu jika ada yang mengalami kesulitan dan mereka tidak menikmati kebebasan, kebahagiaan dan sukacita oleh karena sakit penyakit, oleh karena kegagalan-kegagalan dalam berbagai usaha dan pekerjaan. Tuhan, kiranya menolong anak-anak-Mu, membebaskan mereka dari setiap belenggu kehidupan ini. Biarlah di dalam kehidupan pelayanan gereja-Mu, baik sebagai pendeta, penatua, diaken, pengajar, maupun sebagai anggota jemaat, mereka selalu memiliki sikap hidup saling mendoakan dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, supaya dengan doa yang mereka naikkan, Tuhan selalu membukakan pintu, membukakan jalan bagi kehidupan jemaat-Mu untuk keluar dari berbagai tantangan kesulitan, dan firman Tuhan, Injil Yesus Kristus semakin diberitakan, dinyatakan kasih setia-Mu untuk membawa kelepasan bagi dunia pada umumnya, bagi sesama hidup sebagai umat ciptaan-Mu. Bapa kami yang ada di dalam surga, dalam masa pandemi COVID-19 ini, ada berbagai upaya yang dilakukan oleh bangsa-bangsa melalui pemimpin-pemimpin, termasuk di Indonesia. Tuhan, Engkau menyertai para pemimpin. Tuhan memberi hikmat, memberi kekuatan, kesehatan, supaya dalam mencari jalan keluar untuk pencegahan, penanganan, bahkan pemulihan akibat berbagai tantangan yang dialami dari virus ini, benar-benar Tuhan membukakan jalan. Kami juga berdoa bagi lembaga-lembaga sosial yang menjadi sukarela dalam bertindak bersama-sama dengan pemerintah
kami semua bergandengan tangan untuk menyatakan sikap dalam melawan, berperang dalam mengalahkan virus ini. Bagi para dokter, para medis dalam menjalankan tugas untuk mengobati dan merawat pasien terpapar COVID-19 ini, Tuhan naungi mereka, selimuti mereka dengan Roh-Mu yang kudus, agar mereka tidak kembali terpapar akibat menolong anak-anak-Mu yang sakit. Kami juga mendoakan para keluarga dari mereka yang terpapar COVID, bahkan yang sudah meninggal karena COVID. Tuhan tetap hibur mereka, topang mereka, kuatkan iman dan percaya mereka, agar tetap mereka teguh bersandar hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang dapat membebaskan dan menyelamatkan mereka semua. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, bagi segala kegiatan pelayanan Gereja Masihi Injili di Timor, khususnya di Jemaat Oraet Labora ini. Tuhan tetap membimbing menyertai, agar setiap program secara khusus berkaitan dengan pelayanan di masa COVID ini, semua pendeta, penatua, diaken, pengajar dari lingkup sinode, klasis dan jemaat tekun di dalam doa, menyatukan komitmen untuk sama-sama berjuang dalam mengatasi akan virus yang ganas ini ya Bapa. Bapa di surga, upaya pendampingan pastoral, pendekatan pelayanan di masa COVID ini kepada jemaat-jemaat, Tuhan lindungi kami para pendeta, selimuti kami semua, sehingga ketika kami berjalan untuk melayani doa dan memberi penguatan pastoral, kami tidak terserang oleh karena Tuhan bersama-sama dengan kami semua. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini doa ungkapan syukur kami. Pimpin dan sertai kami, agar kami tetap kuat dan sehat dalam damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Ampuni dosa kami Bapa, dengar dan sambut kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sama-sama berdiri dan mengakhiri ibadah kita. Ingatlah akan firman Tuhan yang berkata, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Kita menyanyi lagu Bahasa Cinta. Aku  pahami bahasa cinta. 'Andaikan aku 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 '
arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.